Halo sobat main bertiga, apa kabar kalian semua? Kali ini Mimin upload video lagi yang berceritakan tentang seorang istri yang mempunyai hasrat seks yang tinggi. Lalu bagaimana ceritanya? Sebelum memulai, subscribe channel Main Bertiga dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Let's go, cerot. Di hari yang cerah, pagi menjelang siang, di suatu desa yang bernama Desa Sukagenjot, kehidupan warga desa merupakan petani. Di sini, tampak ada seorang wanita STW, sedang sibuk melakukan sesuatu. Dari bawah, ada suara seorang pria yaitu suaminya. Mereka adalah pasangan suami istri yang bernama Karyo dan Minah. Karyo akan pergi bekerja, tapi sebelum itu, Karyo ingin mengecek barang punya Minah. Ini rutin selalu dilakukan, karena dia takut istrinya main sama pria lain. Yaelah. Setelah sekian lama menikah, Karyo tahu betul istrinya punya hasrat seks yang tinggi. Celamitan, gak boleh lihat pentol dikit, langsung nyamber. Kalau barangnya Minah agak mengsong dikit, dia tahu berarti Minah main sama pria lain. Dasar Karyo, gak sekalian aja lu pasang kancut besi, biar aman. Setelah selesai mengecek barangnya Minah, Karyo pun pamit, pergi untuk bekerja. Karyo adalah perangkat desa ini, yang menjabat sebagai kepala desa, dan orang terpandang di Desa Sukagenjot. Minah menatap kepergian Karyo yang kaya garpu siomay, dan Minah pun akhirnya masuk dan meneruskan pekerjaannya. Lalu, Karyo terus mengayuh sepeda ontelnya, dan dalam di perjalanan, Karyo bertemu dengan seorang pria yang bernama Paimin. Paimin adalah orang yang baru saja tinggal di rumah Karyo. Paimin hidup sebatang kara. Dia ditampung sekaligus mengurus lahan pertanian Karyo. Di sini Karyo menyuruhnya untuk membetulkan atap rumahnya dan Paimin pun bergegas pulang. Di rumah, tampak Minah sedang sibuk mengerjakan sesuatu, menjemur hasil pertaniannya. Tampak di mata Minah dari kejauhan, Paimin datang dan menyapa Minah. Dia laporan sudah mengurus ladangnya dan mengambil sebagian hasil taninya. Tersirat dalam benak Minah, melihat sosok Paimin yang terlihat gagah. Paimin pun pergi ke kamarnya untuk beristirahat sejenak, mengambil bunga di ladang dan menempatkannya di altar mendiang istrinya. Kehilangan istri bagi Paimin sangat berat, hidup sepi dalam kesendirian. Lalu, tidak lama kemudian, Minah datang, membawakan makanan untuk Paimin. Minah terlihat sangat baik. Dia memasak semur jengkol khusus untuk Paimin, memberikan sedikit perhatian, karena Paimin sudah bekerja dengan baik di rumah ini. Minah sangat iba terhadap Paimin, mengerti kehidupan Paimin begitu berat dengan kesendiriannya. Dalam benak Minah, Paimin sudah lama sendiri. Pasti dia butuh belayan wanita. Bisa kali ini Paimin gua genjot, anjay. Tapi hatinya masih ragu. Apakah Paimin mau? Karena hasrat seks Minah suka tiba-tiba memuncak. Gak boleh lihat batang sedikit, langsung engas. Lalu, 1 jam kemudian, tampak Minah sedang sibuk dengan pekerjaannya, sambil memikirkan bagaimana cara dia bisa merasakan pentolnya Paimin. Karena selama ini, Karyo tidak bisa memuaskan hasratnya. Barangnya cuma diliatin doang, kagak diubek-ubek. Lalu, Minah menyuruh Paimin yang sedang membetulkan atap rumah, untuk beristirahat sejenak, dan Paimin pun mengiyakan. Di sini, Minah menunggu Paimin di balik pintu. Sepertinya hasrat seksnya sudah tak terbendung lagi.
mencoba untuk menggoda Paimin, berharap Paimin mau diajak ngemprut. Entah apa yang dipikirkan Mina, yang penting hasratnya terlampiaskan. Walaupun dengan seorang pria kaya bungkus lemper, yang penting bisa asoy. Dan dengan sedikit pemaksaan, akhirnya Mina berhasil membujuk Paimin, dan mereka pun bercumbu ria. お前が私にチンポ見せたって旦那様に喋るよ。 Lalu, setelah selesai mereka bercumbu, di mata Mina, tampak Paimin terpuaskan. Rasa yang telah lama tidak dirasakannya. Seakan Mina mengerti apa yang Paimin inginkan. Dan begitu pun sebaliknya. Di sini, Mina sedikit mengancam, harus gantian untuk memuaskannya. Karena dia telah memuaskan hasrat Paimin, dan melakukan semua perintahnya. Kapanpun dan dimanapun, Paimin harus genjot Mina. Tapi, Paimin ragu, karena dia sedikit takut, bila ketahuan oleh Karyo, suami Mina. Dan Mina pun meyakinkan tidak akan ketahuan. Karena selagi Karyo bekerja, di rumah hanya ada mereka berdua, dan Paimin pun mengiyakan permintaan Mina. Lalu, Paimin pergi ke kamar. Di depan altar mendiang istrinya, dia bersimpuh, berdoa, dan dalam hati, meminta maaf kepada istrinya, karena telah menggenjot perempuan lain. Merenung apa yang telah dilakukannya, sangat terpaksa. Paimin butuh belayan wanita yang telah lama hilang di sisinya. Berharap dia tidak ketahuan oleh Karyo, karena bisa berabe. Lalu, di keesokan harinya, seperti biasa, sebelum berangkat kerja, Karyo mengecek barangnya Mina. Ada sedikit keraguan. Bentuk barang Mina sedikit mengsong, tapi itu dipendamnya. Dan Karyo pun bergegas pergi berangkat kerja, ditemani istri tercintanya, Mina. Karyo mulai membawa sepeda ontelnya dan menyusuri jalan. Di sini, Mina menatap Karyo, meyakinkan diri bahwa situasi dan kondisi aman sentosa. Lalu, setelah dirasa aman, tanpa ada gangguan yang berarti, Mina buru-buru menghampiri Paimin yang sedang sibuk nyuci kolor, mengajaknya untuk ngemprut di kamar Paimin. Apemnya Mina siap dibombardir. Serangan rudal sekut Paimin, anjay. Mina sangat tergesa-gesa. Sudah tidak kuat menahan birahinya yang lagi tinggi. Melucuti pakaiannya satu persatu. Dan mereka pun bercumbu. Tapi selagi mereka bercumbu, tiba-tiba datang seorang pria, yang ternyata itu petugas pengantar surat. Padahal Mina lagi enak-enak merem melek, bikin kaget aja. Lalu, setelah itu Mina pun kembali menghampiri Paimin, dan mengajaknya kembali, meneruskan adegan percumbuan tadi yang terputus. Enak banget jadi Paimin, hadah. Lalu, di malam harinya, Paimin tampak sedang makan, dengan lahapnya. Sangat lapar karena abis genjot Mina sampai 5 ronde. Di sini, lagi asik-asik makan, Paimin kedatangan seseorang. Dan ternyata itu adalah Karyo. Dalam hatinya kok tumben, Karyo datang ke kamarnya. Pasti ada tugas yang harus dikerjanya besok. Paimin pun menyapa dan mempersilahkan duduk. Dalam hati Paimin kok serasa deg-degan. Di sini, Karyo datang karena ada hal yang ingin ditanyakan kepada Paimin. Dengan muka tegas Karyo pun bertanya, apakah dia telah berselingkuh dengan istrinya. Paimin pun kaget dan mengelak, dengan menjawab tidak melakukan apapun. Karyo meminta untuk jujur,
Kalau tidak dia akan lapor polisi dan diusir dari rumah ini. Karyo tahu bahwa mereka berselingkuh. Karena sewaktu mengecek apemnya Mina kok bentuknya acak-acakan. Tidak seperti biasanya Karyo lihat. Karena Karyo tahu betul apemnya Mina. Dan akhirnya Paimin mengaku sudah melakukannya beberapa kali. Dan Karyo terus menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab oleh Paimin. Dan pada akhirnya, Paimin pun diberikan tugas baru, yaitu menggenjot Mina. Selagi Karyo tidak di rumah, anjay. Tamat.